Selamat pagi, nama saya Alexander Prasetya Finasin dengan NIM 24F1003 di Teknik Elektro. Di sini saya akan bahaskan UTS Sistem Signal. Dalam sisa ini, saya ada paper saya dalam menganalisa signal frekuensi. Dalam ini, saya menentukan paper itu mengidentifikasi objek dengan sesuatu gelombang signal frekuensi yang memantulkan suara. Nah, ini untuk membandingkan dengan suara generator, frekuensi generator. Di sini, saya ada percobaan seperti suara frekuensi dalam lokal suara frekuensi dan menentukan dengan perbedaan dengan generator frekuensi. Kita melihat dua perbandingan di sini, kita bisa tahu apa perbedaannya dan lihat persamaannya. Di sini saya mau pendahuluan dengan paper ini. Paper ini dengan cuma nge-review suara analog dari suara A, B, C, suara dari yang kita bisa menentukan dalam dasar-dasarnya. Dalam dasar ini kita bisa menentukan yang suara setiap hari dengan berapa frekuensi dan amplitudenya. Kita tahu semua frekuensi, semua vokal suara dari analog suara yang kita keluarkan. Untuk kita mendapatkan menganalisa suara analog ini, mengidentifikasi suatu karakteristik objek. Dalam paper ini, kita menggunakan suara, pemantulan suara, kita dapat outputnya dan perbedaan suara dari inputnya. Di sini untuk menganalisa eksperimen dan suara analog ini untuk data kelompok. Tapi paling penting untuk penelitian ini itu keluaran output suara dan dimain ulang dengan suara generasi. Kenapa harus menganalisa suara ini dalam paper? Permasalahan analog ini sangat kompleks, suara frekuensinya. Jadi menggunakan cara menganalisa lebih kita bisa memahami dalam suaranya, frekuensi analognya. Ini kita bisa membaca data matematis. Permasalahan suara dapat penelitian sangat kompleks. Dapat masalahnya bisa dapat penelitian yang tidak cocok untuk menganalisa data analog tersebut hasilnya tidak sesuai dengan visual dan tidak sama dalam perbandingan. Dengan source permasalahan itu menggunakan analisa dari software. Ada 3 software yang tertentu. Yang satu frekuensi analyzer yang kita melakukan input suara. Kita menggunakan suara ke input ke analisa softwarenya. Softwarenya akan tahu frekuensi berapa dan amplitudenya berapa. Dan keduanya kita ada frekuensi generator. Frekuensi generator itu cuma menggunakan frekuensi. Dan itu dengan dua itu kita bisa lihat perbandingan dalam dua-duanya apakah ada yang sama atau beda. Sekarang yang terakhirnya software. Software adalah penelitian. Tempat software yang untuk mengumpulkan kelompok dan menemukan hasilnya. Tampak solusi dapat penelitian data suara dapat bisa dalam matematis dan bisa membaca. Dalam ini pemecahan dengan frekuensi generator sama frekuensi analyzer kita bisa lihat perbedaannya dan persamaannya dalam kedua-duanya. Dapat pemberian manfaat langsung ada berapa banyak manfaat langsung seperti di pribadi, di industri, sama di research ilmiah. Ya, riset akustik seperti recording chamber yang tempat yang tanpa gempa, ruang tanpa gempa, fasilitas pengambilan akustik. Dan dampak pemberian manfaat langsung itu dalam komunitas riset dan inovasi akustik. Dengan industri manufaktur juga, ruang kualitas cek dari produsen dan produk-produknya, kalau ada yang fault, kalau ada yang tidak sesuai, akan bisa deteksikan. Dalam industri otomotif juga dipakai untuk analisa NVH, noise vibration, and harness untuk mencari kebisingan mesin atau gesekan angin atau udara tipis dalam kabin. Ini seperti contohnya dalam pribadi di rumah, misalkan kita bisa tahu perbedaan suara, ada objeknya ada yang rusak, misalkan kayu yang runtuh, yang mungkin dimakan sama rayap. Dalam kayu tertentu itu dimakan sama rayap pasti ada hollow, ada ruangan dalamnya yang dibuat sama rayap. Dan kalau ketok suara, bisa ada perbedaan dalam kayu yang tidak serap sama rayap, yang satu kayu dengan rayap, dulunya suaranya memantulkan perbedaan. Nah, itu kita bisa deteksi apakah ada masalah dalam objek tertentu. Itu referensinya. Teori-teorinya ini dalam sini gambarnya saya menunjukkan ada frekuensi analyzer dan frekuensi dari vokal A, I, U, E, O. Dengan ini, frekuensi analyzer bertujuan untuk bisa menentukan frekuensi dan amplitude dari peak. Nah, ini vokal frekuensinya. Yang vokal frekuensinya paling besar adalah O. Dari 4 suara vokal ini adalah O, I, U, E, O, dan kembali paling kuat darinya adalah vokal O. Perbandingan dengan vokal O dengan jenis frekuensi di gambar tersebut sangat mirip. Ini contohnya. Frekuensi dari 914 Hz. Di sini 914 Hz. Dalam perbandingan suara agak mirip. Tapi dengan suara yang tidak ada background noise atau yang lain-lainnya. Dan ini dengan mengidentifikasi sesuatu menggunakan signal dan time domain signal. Time domain signal penting untuk data dan suara rekam yang sering berubah dalam waktu. Sangat itu. Dalam perubahan dalam waktu dari signal analog itu ada banyak interference yang suara dari lain-lainnya dari luarnya. Dan signal noise ratio to total event. Ini akustik diukur dalam decibel dalam persamaan di bawah. Ini dari karya analisa ini banyak dari referensi dari lain-lainnya untuk membuatkan paper ini. Dalam tahap pelaksanaan yang pertama kita analisa data. Menganalisa data, kita menggunakan semua persamaan, Fourier, time discrete signal, juga dibutuhkan fast Fourier transform juga. Teknik menunjukkan informasi dan semua komponen frekuensi yang kita mau cari, yang mana yang variabel tertentu, dan untuk mencari amplitude. Dan ketemukan tentukan amplitude, kita bisa mengubahkan ke digital biner dalam digital
Dalam ini kita menggunakan suara analog dari domain frekuensi domain bisa mendapatkan informasi lebih banyak dalam karbon suara. Dan ini dari kompleks untuk digunakan untuk suara damping dan supresi mendapatkan yang bagus dengan cara teknik lain dimodulasi dan dimodulasikan yang bisa mendapatkan informasi dari time domain frekuensi tergantung dalam pemilihan itu wavelet. Ini adalah laporan spektrogram yang bisa digunakan suara recognition, suara aplikasi suara sentuh. Dengan spektrogram ini biasanya digunakan dalam aplikasi suara detection, owner suara detection, dan suara frekuensi kalau match dengan suara ownernya akan dibolehkan, diizinkan. Nah itu dengan spectrum analyzer itu bisa digunakan dalam aplikasi tertentu. Machine learning dan feature extraction. The komputer mendeteksi non-linear information dari data set tanpa explicit machine learning. Dan there's unsupervised learning, unsupervised digunakan untuk data klasifikasi atau regresi analisa. Yang signal proses dalam kompleks untuk suara keluar objek. Itu akustik signal banyak beberapa step, ada data akustik dan memproseskan output signal untuk proses walaupun. Dan acquired signal sampai filtering buffering itu dari analog signal dan analog to digital conversion dan signal enhancement artifact removal, non-sensation discrimination, event detection of feature extraction, and localization data classification. Nah, signal prosesnya itu membuat lebih halus kan. And signal untuk buat data ekstraksi. Banyak dokumen yang dan analisa objek langsung untuk proses berbasis statistika dari paper dari mengeksploitkan kapabilitas yang komputer dalam signal akustik untuk direkam algoritma untuk diferensial. Ini setelah review dalam proses teknik untuk menganalisa suara keluaran dalam objek dengan perbandingan dengan signal, mulai dengan signal frekuensi generator dan equation mempunyai dan mendapatkan konsumasi sensor menggunakan electric condenser, mikrofon dan piezoelectric. Dalam addition dialect stethoscope, dalam pemilihan tergantung dalam konstruksi dalam definisi suara, akustik ada macam-macam dalam signal kedua time domain dan frekuensi domain dari awal 2000 detik. Banyak ilmiah, banyak paper yang lokasi origin diproduksi oleh objek sendiri. Dengan teknologi yang kita punya machine learning lebih gampang untuk berkalkulasi dan untuk memperbedaan dari dua sinyal tertentu dengan rasio dan dalam fungsi network yang sering diimplementasi oleh karakteristik suara objek tertentu. Itu semua dari tentang paper saya. Terima kasih untuk sampai nonton ini sampai selesai. Selamat siang.